Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bermajlis, mendapatkan nikmat untuk bisa bermajlis ilmu di masjid yang mulia ini, yang kita berharap semoga dengan kita bermajlis maka kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan di majelis itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi, akan diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengerubungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di sisi Allah atau di majelis yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang surat An-Naba. Yang kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari surat An-Naba ini, yang berkisah tentang orang-orang bertakwa dan juga apa yang akan mereka dapatkan, serta janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, berikut dengan penyesalan bagi orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Kita masuk pada ayat yang ke-31, ayat yang ke-31 dari surat An-Naba. Di ayat yang ke-31 ini, Bapak-bapak bisa lihat ya di surat An-Naba, sambil kita lihat di tafsir kalau memang ada aplikasinya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafazan. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu ada mafazan, ada keberuntungan. Ada keberuntungan. Keberuntungan apa yang dimaksud? Baik. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, innalil muttaqina mafazan. Lamma dzakarallahu halal mujrimina dzakara ma'alal muttaqin. Setelah Allah menyebutkan tentang nasib ujung dari orang-orang yang berdosa, Allah menyebutkan tentang ma'alal muttaqin, tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa itu mereka mendapatkan mafaza. Ai, maksudnya kata beliau, alladzina taqaw sukhta rabbihim bitamassuki bi ta'atihi wal inkifafi amma yakrahu falahum mafazun wa manjiyun wa bu'dun 'anil nar. Bagi orang yang mereka bertakwa, maksudnya menjauhi kemurkaan Allah, menghindari kemurkaan Allah. Bagaimana itu supaya kita enggak kena murka Allah? Bitamassuki bi ta'atihi, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Walin kifafi amma yakrah, dan menahan diri, ngerem dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaannya. Apa balasan bagi mereka? Falahum mafazun wa manjiyun. Mereka itu akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, wa bu'dun 'anin nar, dan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Defaultnya kita ini, sesungguhnya kita itu semuanya orang yang rugi dan merugi. Allah mengatakan wal 'asr,
demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu semua tanpa kecuali itu masuk ke dalam kerugian. Lafi khusrin, terbenam dalam kerugian. Jadi kita semuanya, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang Arab, non-Arab, yang pandai, yang biasa-biasa saja, pemimpin ataupun rakyat, itu semuanya rugi. Lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, beramal soleh, dan saling nasihat menasihat dalam kebenaran serta dalam kesabaran. Makanya kalau orang bertakwa, maka dia menghindarkan dirinya dari kerugian tersebut dan dia masuk ke dalam keberuntungan. Wa bu'dun 'anil nar, dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Seperti apa gambaran dari keberuntungan itu? Allah sebutkan wa fi dzalikal mafazilahum, di antara bentuk keberuntungan bagi mereka, kata Allah, hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan hadaik. Hadaik itu albasatinul jami'atu li asnafil asjari zahiyah. Kebun-kebun. Kebun-kebun yang mencakup segenap jenis pohon-pohon yang indah. Wa fi thamar allati tatafajjaru baina khilalihal anhar. Demikian juga di kebun-kebun tersebut ada buah-buahan, aneka buah-buahan yang mengalir di antara kebun-kebun itu. Ada sungai, Wa a'naban, a'nab itu apa? Anggur. Kebun-kebun dan anggur. Kenapa disebutkan anggur? Wa khassal a'naba li syarafiha wa kathratiha fi tilkal hada'iq. Allah sebutkan anggur itu menunjukkan akan keutamaan daripada anggur itu, serta banyaknya anggur tersebut di kebun-kebun surga. Jadi menunjukkan tentang keutamaan dari anggur itu sendiri. Anggur itu bisa jadi makanan pokok dan bermanfaat. Untuk apa? Untuk antioksidan, untuk kecerdasan, untuk daya ingat. Semisal ya kismis itu makanan yang terbuat dari apa? Bahan utamanya adalah anggur. Demikian juga anggur itu sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan, sekaligus bisa menjadi hal-hal yang memabukkan. Dan anggur itu akan banyak ditemui di dalam kebun surga kelak. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang mereka makan, yaitu makanannya apa? Buah. Makanannya buah. Di antaranya anggur. Kemudian Allah lanjutkan wa kawa'iba atraban. Wa kawa'iba atraban. Setelah Allah menyebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan makanan, dan itu urusan perut, lantas Allah sebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan hal-hal yang di bawah perut. Wa kawa'iba atraban walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus. Bagi mereka orang-orang bertakwa itu, mereka akan memiliki zaujat, para pasangan-pasangan atau banyak pasangan-pasangan. Zaujat jamak dari zaujah, ya. Yang mereka ini ala maqalibin nufus, berada di puncak hal-hal yang disukai oleh jiwa. Hal-hal yang disukai oleh jiwa. Kawa'ib maknanya adalah an-nawahidul lati lam tatakassar thadyuhunna min syababihim. Yang dimaksud dengan kawa'ib adalah sebutan untuk mereka, gadis-gadis yang mereka itu payudaranya itu tidak kendor, dikarenakan mereka berada pada puncak remaja mereka. Demikian tafsir yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Wa quwwatuhunna wa nadharatuhun, demikian juga keindahan serta kekuatan mereka. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan
kenikmatan berupa bidadari dan juga pasangan yang Allah sebutkan bagi mereka orang yang bertakwa. Wal atrab allati ala sinnin wahidin mutaqarib, yaitu mereka para bidadari tersebut itu umurnya berdekatan, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berbeda dengan mereka. Wa min 'adatil atrabi an yakuna muta'alifatin muta'asyirat. Kenapa disebutkan atrab? Umumnya kata beliau, kalau misalnya pasangan itu umurnya itu sebaya, maka mereka ini muta'alifat, akan lebih saling akrab, muta'asyirat, lebih saling bisa memahami. Wa dzalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sanah. Mereka berumur 33 tahun sebagaimana penduduk surga. Penduduk surga itu berumur 33 tahun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang sudah lewat, ya, sudah lebih dari misalnya 60 atau bahkan 70, ketika nanti Allah takdirkan masuk surga, maka tidak usah khawatir dengan uban, tidak usah khawatir dengan tanda-tanda penuaan. Itu akan dikembalikan semuanya pada umur yang sempurna, yaitu berapa? 33 tahun. 33 tahun. Fi a'dali sinni syabab, pada puncak umur seorang pemuda. Jadi 33 tahun. Baik, ini yang berkaitan dengan kenikmatan yang di bawah perut. Allah sebutkan lagi wa ka'san dihaqa. Sekarang kenikmatan, tadi makanan sudah, pasangan sudah, kemudian sekarang adalah minuman. Wa ka'san dihaqa. Bagi orang bertakwa di surga kelak, mereka akan mendapatkan ka's. Ka's itu piala yang biasa digunakan untuk minum, ya. Wa ka'san dihaqa. Dihaqa ay mamlu'atan min rahiqin lazzatin lisyaribin, yang penuh dan berisi terus, jadi tidak pernah kosong gelasnya. Menunjukkan tentang kenikmatan yang mereka dapatkan, di mana gelas-gelas yang ada di surga itu senantiasa penuh. Dari apa? Dari rahiq. Rahiq itu sejenis minuman yang dia itu lazzatin lisyaribin, lezat untuk diminum. Yang khitamuhu misk, penutupnya itu berbau seperti kesturi. Jadi sisa minumnya itu baunya seperti apa? Kesturi. Demikian juga hal-hal yang ada di surga itu, la yusadda'un anha wa lahum yunzafun. Mereka itu minum khamr, minum minuman surga, tetapi tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Ya, di surga itu ada minuman dari khamr, ada dari madu, ada dari susu, ada dari air yang tidak pernah berubah rasanya, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang sungai-sungai di surga di dalam surat Muhammad. Nah, minuman di surga itu seperti itu, tidak ada efek sampingnya, tidak seperti minuman apapun yang ada di dunia. Di dunia kita minum air putih seperti ini, kalau minumnya banyak kira-kira apa? Kembung, ya kan? Bahkan bisa sampai muntah, ya, bisa sampai muntah. Apapun minuman di dunia itu semuanya akan ada efeknya ketika berlebihan. Baik, kenikmatan berupa makanan, minuman, pasangan sudah. Sekarang kenikmatan yang berkaitan dengan lingkungan. Apa kata Allah? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lingkungan mereka. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwan. Penghuni surga itu tidak mendengar. Di surga itu ada lagwan, ai kalaman la faidata fihi. Ada ucapan omong kosong, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wala kidzaban, ai itsman. Tidak ada juga ucapan yang mengandung dosa. Jadi di surga itu tidak ada ucapan yang tidak ada faedahnya, serta ucapan yang mengandung dosa. Mengumpat itu enggak ada.
Ya, misuh-misuh, kalau bahasa Jawa misuh, itu nggak ada. Demikian juga ungkapan-ungkapan yang mengandung kebencian, permusuhan, tidak ada di surga. Wa naza'na min sudurihim min ghillin. Kami ambil dari hati penduduk surga itu sikap nggak suka satu sama lain. Kalau di dunia ini terkadang sesama orang soleh itu ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan, ada selek istilahnya. Nah, itulah di dunia. Ada kurang akur sama-sama orang soleh. Nah, itulah di dunia. Kalau di surga, Allah ambil itu semuanya sehingga mereka itu ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka ini bersaudara dan tidak ada lagi perasaan ghil, perasaan tidak suka satu sama lain. Baik. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ayat 36. Itu semuanya merupakan jazaan, balasan dari Tuhan kalian, dari Tuhanmu, 'ata'an, pemberian, hisaban. Ya, sebagai balasan atas amal mereka. Wa inna ma a'tahumullahu hadzal thawabal jazil jazaan min rabbika lahum. Allah berikan itu semuanya kepada mereka sebagai balasan dari Tuhan kalian atas mereka. Ata'an hisaban, ay bisababi a'malihim allati waffaqahumullahu laha. Karena mereka telah beramal sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa taufik. Wa ja'alaha thamanan li jannatihi wa na'imihi. Sehingga Allah ganjar mereka dengan surga dan juga kenikmatan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini masuk surga bukan dengan amal kita. Maksudnya kita ini masuk surga bukan beli dengan amal kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tidak ada atau tidak akan seorang itu di antara kalian itu masuk surga dengan amalannya. Ya. Para sahabat bertanya, Anda juga ya Rasulullah? Iya. Tidak juga dengan diriku, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Itu menaungiku dengan rahmatnya. Hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi mengatakan, hadis lengkapnya, qaribu wasaddidu. Bersikaplah kalian itu mendekat dan berusaha untuk menepati yang benar. Berusaha untuk apa? Yang terbaik yang kita bisa. Wa'lamu annahu lan yanju ahadukum minhum bi'amalihi. Ketahuilah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu tidak akan selamat bi'amalihi, dengan amalnya. Maksudnya apa? Amalnya itu tidak bisa untuk membeli keselamatan. Tidak bisa. Qalu ya Rasulullah wala anta. Tidak juga amal Anda ya Rasulullah. Anda, amalan Anda sebagai seorang Rasul enggak bisa untuk membeli keselamatan, enggak bisa. Kecuali kata Nabi, wala ana, aku pun tidak bisa, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmat dan keutamaannya. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa orang itu masuk surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu tidak dimasuki semata-mata dengan amal atau dengan membeli dengan amal. Enggak, surga itu enggak kebeli. Kita itu mau sholat sekaya apa itu enggak bisa beli surga. Enggak bisa beli surga. Jadi kita masuk surga itu Allah yang ngasih rahmat kepada kita. Makanya kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Terus gunanya amal itu buat apa? Gunanya amal adalah Allah katakan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir,
wa likullin darajatum mimma 'amilu. Bagi setiap mereka itu ada derajat-derajat di surga sesuai dengan amalnya. Di ranking nanti di surga itu sesuai dengan amalnya. Tidak akan sama orang yang dia itu melaksanakan yang wajib-wajib saja dengan orang yang menambah dengan amalan sunnah. Gak akan sama surganya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Tidak akan sama orang yang dia memiliki status sebagai seorang sahabat Nabi dengan orang yang biasa dari kalangan kaum muslimin. Tidak akan sama. Apanya? Derajatnya di surga. Tetapi mereka semuanya sama, bahwa masuk surganya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab. Maka jamaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan seseorang itu jumawa, merasa sudah hebat, wah saya ini sudah banyak pahalanya, saya sudah siap ini, jalan menuju surga sudah terbentang untuk saya, karpet merah. Enggak. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah berikan untuk kita sampai nanti kita baru melihat ketika seseorang itu hendak sakaratul maut, atau ketika dia ditanya di alam kubur dan dia bisa menjawab, baru itulah yang Allah janjikan untuk kita, ya. Karena ketika sudah sakaratul maut udah nggak bisa amal, udah tutup, rampung amalannya. Ketika di dalam atau di alam kubur pun juga demikian, kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekah yang dimanfaatkan sehingga dia berpahala. Kalau sedekahnya itu nggak jariyah, ya sudah, wassalam. Orang bangun masjid, masjidnya nggak dipakai lagi, wassalam sudah, ya, nggak jariyah. Jariyah itu mengalir. Kemudian atau anak soleh yang mendoakan. Kalau anak soleh sudah wafat, ya sudah, ya, tidak lagi apa, mendapatkan kiriman pahala. Makanya para ulama mereka mengatakan, mana yang lebih utama antara sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, ataukah anak yang soleh? Yang paling unggul adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau anak ada umurnya, ya kan, anak ada umurnya. Sedekah, banyak sedekah itu yang enggak termanfaatkan lagi. Ada sebuah masjid itu yang sudah beralih fungsi menjadi apa? Tempat naruh gabah. Karena karena nggak ada lagi yang sholat di situ, ya, daerah apa namanya, jadi kalau lewat Ciukui itu masuk itu nanti ketemu, ya, udah itu masjid itu terus berubah jadi apa? Tempat naruh gabah, karena sudah tidak lagi dimanfaatkan. Nah, kalau ilmu diajarkan, terus yang diajari nanti mengajarkan lagi, yang diajar mengajarkan lagi, terus sampai kapan? Ya, sampai waktu yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau sekarang kita membaca tafsir As-Sa'di, atau misalnya kita menukil tafsir Imam Ibnu Katsir, para ulama kita rahimahumullah, mereka itu mendapatkan pahala. Padahal berapa ratus jarak mereka dengan kita, ratusan tahun, tapi masih dapat pahala. Kita sebut hadisnya Bukhari dan Muslim, ya, ribuan tahun yang lalu, mereka sekarang masih dapat pahalanya, ya. Nah, itulah keunggulan ilmu. Kalau anak, ya, itu tadi ada umurnya. Demikian juga kalau sedekah, ya. Kecuali sedekah yang memang benar-benar jariyah sampai sekarang. Misalnya apa? Ya, misalnya sedekahnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, sampai sekarang masih ada itu, wujudnya itu masih ada, belgernya itu, fisiknya itu masih ada itu, yang di Mekah itu. Ada prasastinya, ya, tentang apa, bangunan demikian juga. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, pandai-pandailah kita menaruh sedekah di mana kita akan menaruh sedekah tersebut. Baik, jadi kalau misalnya orang itu dia pengen tahu, maka nanti akan tahu ketika hendak mati. Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus mereka istiqomah terus sampai akhir hayat. Semoga Allah jadikan ana dan kita semuanya ke dalam orang-orang demikian. Nanti ketika hendak mati,
hendak mati itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada orang tersebut, orang yang mengistiqomah. Untuk apa? Untuk menghabarkan, alla takhafu, enggak usah takut habis ini nanti bagaimana, wala tahzanu, enggak usah sedih atas apa yang akan kau tinggalkan. Kau akan meninggalkan anak, akan meninggalkan istri, cucu, ya, meninggalkan adik, kerabat. Enggak usah sedih. Wa abshiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kamu dulu ketika di dunia kamu dijanjikan. Kita baca atau sekarang, ya, baca tentang apa? Ayat surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba dan seterusnya. Kita percaya, kita meyakini, dan kita berusaha untuk meraih itu. Maka kalau kita istiqomah, semoga kita termasuk orang-orang istiqomah sampai akhir hayat, nanti akan dapat itu. Ya, dapat apa? Dapat penguatan mental dari Allah Subhanahu wa taala berupa dikirim malaikat untuk menguatkan. Sehingga terkadang ada orang itu yang wafat dan dia dalam keadaan apa? Tersenyum. Ya, bahagia. Enggak ada kesedihan sama sekali. Senang dia. Ya, senang. Kenapa? Ingin segera mendapatkan janji Allah tersebut. Ini ketika hendak meninggal. Ketika nanti sudah meninggal, rohnya kemudian diangkat, ya, disambut dan diterima, terus nanti dikembalikan lagi ke dunia untuk ditanya. Dikembali lagi ke dunia itu kemana? Dikembalikan ke alam barzakh untuk ditanya. Maka dia pun menjawab pertanyaan dengan mantap, dan dia sampai berdoa. Setelah menjawab pertanyaan, siapa Tuhanmu? Jawabannya ngerti, Allah. Siapa nabimu? Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agama saya Islam. Sukses jawab pertanyaan itu, maka dibukakan baginya atau ditampakkan baginya tempatnya di surga. Masuk ke dalam alam kuburnya itu wangi-wangian surga. Dia mendapatkan pakaian dari surga, dan dia berdoa, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Nah, itu doanya siapa? Doanya orang mukmin yang sukses menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Kenapa kok minta cepat? Ya, supaya saya segera ke situ. Supaya saya segera ke situ. Jadi balasan itu atau surga itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa memasukinya dengan rahmatnya dan tidak bisa dengan sekedar amalan kita. Sekali lagi, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Lain lagi dengan orang-orang mereka memiliki pemahaman yang menyimpang dalam masalah ini. Ada namanya sekte Mu'tazilah. Kalau sekte Mu'tazilah, mereka beranggapan begini. Orang masuk surga itu ya dia beli dengan amalannya. Beli surga itu dengan amalannya. Jadi orang kalau mau masuk surga, ya, maka dia harus berusaha dan meyakini bahwa amalnya dia itu akan bisa membeli surga. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Kita tuh masuk surga dengan rahmat Allah. Makanya ada orang yang dia itu melakukan perbuatan dosa, berzina, bahkan profesi sudah, bukan sesekali, profesi. Tetapi Allah masukkan ke dalam surga. Sebabnya apa? Sebabnya memberi minum seekor anjing. Nah, kalau ditimbang-timbang, lah memberi minum seekor anjing, ya, namanya hewan anjing, itu tentu tidak lebih mulia ketimbang seorang manusia. Manusia itu Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Tentunya lebih mulia lagi orang yang beriman, ya. Nah, ini memberi minum seekor anjing, tetapi bisa menyebabkan dia masuk surga. Tentunya amal kalau ditimbang, ya, kalau digunakan pola pikir Mu'tazilah tadi, ya tidak bisa surga itu dibeli dengan sekedar memberi minum seekor anjing. Makanya surga itu tidak bisa dibeli, melainkan surga itu benar-benar merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau amalnya itulah yang menjadi ranking
bagi seseorang di surga kelak, sebagaimana firman Allah wa likullin darajatun mimma amil. Ayat 37. Allah mengatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawat, Allah Rabb, pemilik, pencipta langit dan juga al-ard dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan yang antara keduanya ar-rahman, dialah ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki khitaba pada hari tersebut. Mereka tidak memiliki alasan dan ucapan yang bisa mereka utarakan. Apa maksudnya ayat ini? Baik. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang akan memasukkan mereka ke dalam surga adalah pemilik langit dan bumi. Pemilik langit dan bumi. Ar-Rahman alladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dialah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya yang rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Farabbahum wa rahimahum wa latufa bihim hatta adraku ma adraku. Maka Allah mendidik dan juga mengurusi mereka, orang-orang yang bertakwa itu. Merahmati mereka, bersikap lembut kepada mereka sehingga mereka bisa sampai kepada apa yang mereka sampai kepadanya, yaitu apa? Surga Allah. Jadi Allah itu yang mentarbiyah kita. Tarbiyah itu bahasa Arab. Bahasa di kita ini diterjemahkan menjadi apa? Pendidikan. Fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Padahal makna tarbiyah itu kalau bahasa Arab itu lebih luas. Tarbiyah itu bermakna mengurusi, bermakna memiliki, bermakna menciptakan. Itulah tarbiyah dari kata Rabb. Ya. Sehingga Allah itulah yang mentarbiyah orang-orang bertakwa. Bagaimana? Dengan memberikan mereka taufik untuk melakukan ketaatan. Allah yang merahmati mereka. Allah yang memberikan mereka taufik untuk menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa latufa bihim. Allah yang bersikap lembut kepada mereka. Nah, ini menarik. Allah bersikap lembut. Allah punya nama Al-Latif. Latif itu apa artinya? Latif itu kalau bahasa terjemahan kita itu maha lembut. Tapi sebenarnya apa? Kalau terjemahan, kalau makna bahasa Arabnya lebih luas. Allah itu maha lembut atau latif, maksudnya Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba dari jalur yang tidak dia ketahui, atau bahkan dari jalur yang tidak disukai oleh hamba itu. Itu namanya bersikap apa? Lembut. Maksudnya itu. Jadi ya, kita memang tidak bisa mempelajari Al-Quran itu dengan mengandalkan bahasa Indonesia saja. Karena bahasa kita ini sejujurnya memang banyak kata-kata yang kita ambil dari bahasa lain. Untuk mengungkapkan orang yang tidak punya harta saja, bahasa kita apa? Miskin. Ada lagi fakir. Fakir miskin itu bahasa Arab. Ya. Dan maknanya tidak sekedar orang nggak punya, tetapi orang yang dia merendah, orang yang dia lemah, itu miskin. Makanya di antara doa Nabi itu, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Ini kalau kita pakai bahasa kita, oh, Nabi itu minta miskin, demikian juga Nabi itu minta dikumpulkan bersama orang miskin. Tidak demikian maknanya. Maksudnya Nabi ingin bersama dengan orang-orang yang mereka tidak menyombongkan diri, ya, tidak apa, tidak gemede, merasa hebat. Itu makna miskin di dalam hadis itu. Sehingga kalau kita pakai dalam terjemahan Indonesia, miskin. Padahal Nabi pernah mendoakan kepada sahabatnya Anas bin Malik, ya Allah, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya si Anas dan juga anaknya,
Jadi kalau dia orang kaya, nah itu boleh nggak doa minta kaya? Boleh. Sebagaimana Nabi mempraktekkan sendiri untuk Anas bin Malik. Jadi boleh. Ya, jadi kembali ke tadi, Allah itu latifa bihim, bersikap latif kepada mereka. Maksudnya Allah memberikan kebaikan kepada mereka sampai ke surga dengan jalur yang mereka terkadang tidak tahu, bahkan terkadang mereka tidak sukai. Contoh. Kita semuanya berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kita tidak tahu bagaimana sikap atau bagaimana kelembutan Allah, latifnya, lutfullah kepada kita sehingga bisa sampai ke sana. Ada orang itu dia dimasukkan ke dalam surga dengan cara apa? Dengan cara dia itu didera musibah demi musibah di dunia. Sehingga dia itu menjadi orang yang terus prihatin. Ya, dia itu menjadi orang yang banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Ini artinya musibah yang dia terima itu hakikatnya merupakan bentuk kelembutan Allah kepada orang itu. Sehingga dia bisa sampai ke surga dengan sebab apa? Dengan sebab musibah yang dia terima. Ya orang kalau kena musibah itu kan gimana? Nggak bisa sombong, nggak bisa nyombong orang kena musibah. Tsumma dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'azim yaumal qiyamah. Lantas Allah menyebutkan kerajaannya yang besar dan keagungannya pada hari kiamat. Wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yaumi sakituna la yatakallamun. Seluruh makhluk pada hari itu terdiam. Tidak ada yang ngomong. Allah mengatakan la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak berbicara sama sekali. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang memang Allah izinkan untuk bicara dan dia pun berbicara dengan yang benar. Fala yatakallamu ahadun illa bihadzaini syartain. Maka tidak ada orang yang berbicara pada hari kiamat kelak melainkan orang yang dua ini. Pertama, an ya'dzanallahu lahu fil kalam. Allah izinkan dia untuk berbicara. Yang kedua, wa an yakuna ma takallama bihi shawaban, dan ucapannya itu benar. Ucapan itu apa? Benar. Li anna dzalikal yaum huwal haqqul ladzi la yaruju fihi al-batil wa la yanfa'u fihi al-kadhib. Pada hari itu tidak bisa lagi seseorang berdusta atau melariskan kebatilannya. Kalau hari ini nggak diminta ngomong, orang itu bebas ngomong, ya kan? Kita mau ngomong apa saja bisa, asalkan punya akunnya centang biru, ya. Mau ngomong di mana? Ya ngomong di X-nya kah? Atau ngomong di Facebook-nya, bebas, kita tinggal ngetik kok, ngomong. Siapa yang mau melarang, ya? Memutarbalikkan fakta, oh itu udah biasa. Ketika orang itu sudah terbiasa ngomong, maka ya namanya juga orang pintar ngomong, ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sehingga hal-hal seperti itu tidak akan terjadi pada hari kiamat, ya. Semua orang itu akan terdiam, dan yang berbicara pun itu adalah orang yang diizinkan, itu pun berbicaranya benar. Lantas Allah gambarkan hari tersebut, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu berdirilah ruh. Yauma yaqumur ruh. Ruh di sini maksudnya Jibril alaihissalam. Wal malaikatu saffa, dan para malaikat itu mereka juga berdiri bersaf-saf. Ya. Mereka semuanya berdiri khadi'ina lillah, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara melainkan orang yang Allah izinkan untuk berbicara, itu pun dia berbicara dengan yang benar. Ya. Jadi kita coba bayangkan pada hari kiamat itu kita akan dikumpulkan kelak tanpa pakaian, tanpa sendal alas kaki, tidak bawa apa-apa, dan tidak disunat. Balik lagi,
Itu kulubnya itu kulubnya tertutup lagi. Ya. Tidak ada bedanya antara presiden dengan rakyat. Semuanya akan telanjang, semuanya akan kepanasan, semuanya akan nyeker, semuanya itu nggak bawa apa-apa. Ya, tidak ada bedanya raja dengan rakyatnya. Itulah hari itu. Nah, ketika itu malaikat Jibril dan juga para malaikat semuanya pun berdiri dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar adanya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ayat 39. Maka barang siapa yang ingin ittakhadha ila rabbih ma'aban, hendaknya dia ambil jalan menuju kepada Tuhannya. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, falamma raghaba wa rahhab wa basyara wa anzar. Setelah Allah memberikan iming-iming berupa surga tadi dan Allah menakut-nakuti berupa neraka di dalam ayat sebelumnya, ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya di surat An-Naba juga. Wa basyara wa anzar, Allah memberikan kabar gembira serta peringatan, maka Allah mengatakan dzalikal yaumul haqq, ini adalah hari yang benar adanya. Maka faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang dia ingin sampai kepada Tuhannya, hendaknya dia tempuh ma'aban. Ma'aban ay amalan, amalnya. Ya. Jadi kalau pengen sampai kepada Allah, surga Allah, maka hendaknya ditempuh amalannya. Apa amalannya? Amalannya adalah dengan beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan juga menasihati dengan kesabaran. Mohon maaf Pak, sudah adzan Pak? Sudah adzan ya? Baik. Kita masih pada surat An-Naba, insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.